Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya secara virtual untuk membahas mata kuliah basis data. Nah, saya akan coba share ya materinya, mereview sedikit materi minggu lalu. Ya, oke. Kalian kemarin menggunakan database kuota ya, Dek ya? Oke. Yuk, bisa disebutkan ke saya kemarin database kuotanya berapa tabel? Tabel Mas sama tabel apa? Kuota. Halo? Ini ya, kemarin ya. Dia terdengar suara saya ini teh? Terdengar, Ibu. Terdengar ya? Dengar, Oke. Bu. Oke, saya coba review ya, Dek ya. Oke. Sudah terlihat ya slide saya? Sudah? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke. Ya. Jadi ini materi yang minggu lalu saya review karena kelas ini sepertinya belum ya saya jelaskan. Ada namanya manipulasi data ya. Untuk DML sudah kalian pelajari di praktikum. Nah, urutannya adalah ada select gitu ya, ada from, ada where, ada order by, group by dan seterusnya. Dan urutan itu tidak bisa dibolak-balik. Misalkan from dulu baru select nggak bisa gitu ya. Oke. Nah, DBMS ini merupakan ya untuk SQL ya. Jadi bahasa utama untuk DBMS relasional mudah dipelajari dan dia menggunakan kata seperti bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak paham, tulis dulu bahasa Inggrisnya nanti baru di-convert atau dibuatkan yang SQL-nya. Nah, secara umum ada 3 ya komponennya, ada data definition language, mendefinisikan create database, create table, DML, sama DCL. Kemarin gitu kan ya. Nah, kemarin sudah belajar DML untuk satu tabel ya. Untuk satu tabel, misalnya select bintang from table mahasiswa, where agamanya Islam, misalkan gitu ya. Oke. Nah, ini kalian perhatikan. Caranya settingnya gimana ya? Bisa di mute. Sebentar. Oke. Saya buka satu orang ya, supaya untuk koordinasi apakah suara saya terdengar gitu. Suara Ibu terdengar, Bu. Ada ya? Oke, sip. Oke, saya kembali ke yang tadi. Ri, tolong dicek, ini sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah tampil. Sudah ya, oke. Oke. Dek, kalian perhatikan bahwa dalam SQL itu ada resolve word sama user defined word. Resolve word itu berarti bagian dari SQL yang tidak diterjemahkan, tidak perlu ya diterjemahkan dan tidak dapat dipisah dengan baris. Contohnya apa? Select, from, where, group by, having gitu ya. Nah, kalau yang user defined word ini yang kita buat kayak nama tabel, nama kolom. Nah, untuk penamaan nama kolom, nama tabel tidak boleh kita menggunakan yang reserved word. Misalnya nama tabelnya select, nama tabelnya having itu nggak boleh ya. Oke, ini nggak usah ya. Nah, kemarin kalian ada soal SQL, misalnya tampilkan mahasiswa yang dia awali huruf S, misalkan gitu ya.
Atau tampilkan mahasiswa yang kota asalnya Surabaya. Maka where-nya gitu ya, where kota asal, like gitu ya, atau sama dengan, bisa pakai sama dengan, kutip gitu kan, Surabaya. Nah, kita sebutnya dengan literal. Jadi konstansa yang digunakan dalam SQL. Nah, kalau dia teks, kita harus menggunakan kutip. Ya, kalau dia angka tanpa kutip. Nah, ini beberapa yang sudah kalian pelajari ya. Kemarin ada select, distinct gitu kan ya. Sudah kan ya? Bisa dijawab pertanyaan saya? Eh, Select, distinct udah belum? Halo? Yang eh, select itu ya Bu, bintang itu. Bukan, select, distinct itu untuk menampilkan, misalnya kita punya data duplikasi gitu ya, kita bisa ambil yang satu aja. Jadi yang duplikasi nggak usah dihitung, kayak gitu. Namanya select, distinct. Belum? kalau kemarin baru pakai bintang doang sih, Bu. Oh, oke. Nanti kita coba ya pakai yang select, distinct. Ya. Nah, bentar. Warnanya putih ya. Ya. Jadi ada select, distinct ya, contohnya gini, select, distinct misalkan gitu ya, from TBL hasil belajar. Nah, nanti dia akan ngambil kalau yang duplicate misalkan G01 gitu, dia diambil cuma satu, G01 aja, gitu ya. Oke, ini urutannya ya. Kemarin sudah saya mereview aja untuk materi hari ini. Select from nama tabel pasangannya, where kondisinya, group by itu pengelompokan. Contohnya gini, tampilkan ya, kalian punya daftar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kota asal, gitu ya. Kemudian kalian hitung berapa sih yang kota asalnya Surabaya berapa, Bogor berapa gitu ya. Kita bisa menggunakan group by, pengelompokan. Contoh lain, dari mahasiswa itu ada jenis kelamin. Tolong kelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan hitung berapa masing-masing jumlahnya, misalkan kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh dasarnya ya. Bahwa select itu pasti pasangannya apa, Dek? Nama? Nama apa? Nam, Select pasti pasangannya nama nama variabel, nama Bu. kolom. Nama Nama kolom. kolom, ya. Ya, kalau from pasti pasangannya adalah nama tabel. Pasti, ya. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada nama yang sama di klausa select gitu ya, kita harus memberikan nama tabel. Mungkin langsung contoh kasus ya. Contohnya gini deh. Sambil ini ya, sambil latihan. Nanti kalian coba di Postgre-nya biar cepat. Nah. Oke, ini ada tabel, coba perhatikan hari ini kalian belajar membuat database mahasiswa. Kemarin kan baru database kuota ya? Halo? Ya kan? Iya, Bu. Database kuota ada berapa tabel? Ada 3, Bu, kalau nggak salah. 3. Apa aja tabelnya? Tabel Tabel mahasiswa. provider, tabel mahasiswa, tabel provider, sama tabel bantuan kuota, Bu. Oh, oke, berarti ada 3 ya. Oke. Bentar, saya tampilkan dulu. Ini hierarki tabelnya. Ini persis sama dengan latihan kemarin normalisasi. Ya. Taruh agak lama ya. Bentar. Ya.
Oke. Dek, kemarin pas tugas dari kami yang database mahasiswa sudah kalian buat belum ya? Belum ya? Yang di Postgre ya, Bu? Iya, yang di Postgre-nya. Atau hanya Eh, kuota aja? Kalau kemarin mengerjakannya yang ini, Bu. Pertemuan 7 itu yang barang sama Mahasiswa. ya mahasiswa, Bu. Oke, berarti sudah dibuat kan? Ada, Bu, sudah. Sip. Pertemuan 8 kali ya. Sebentar, saya tampilkan lagi. Udah tampil belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke, sambil nunggu, saya jelaskan ya. Yang kemarin kalian buat ada 2 database. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ada tabel mahasiswa, isinya ada NIM, nama, alamat, kota asal, anak ke, agama. Ini tipe datanya disesuaikan ya. Kalau misalnya NIM, apa teks, itu kan ya? Ya. Kemudian perhatikan dulu semuanya. Ada tabel yang kedua yaitu tabel kuliah. Ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Ini persis sama dengan yang kemarin kalian kerjakan pada saat normalisasi ya. Kemudian di hasil belajar ini ada ID sebagai primary key, kemudian ada NIM ya, ada kode kuliah, ini forensik nih dua-duanya. Kemudian ada nilai UTS sama nilai UAS gitu ya. Nah, yang kemarin kalian kerjakan itu yang satu tabel. Yang gabungan 2 tabel sudah belum? Halo? Maaf, Bu, iya. Ya, yang 2 tabel misalkan pakai inner join gitu sudah belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Sepertinya belum, Bu. Contoh, coba perhatikan. Ya, ini beberapa contohnya. Ntar, kenapa jadi lama ini ya? Oke, sudah kelihatan, Dek, bentuk dari tabelnya, database-nya? Halo? Sudah, Bu. Yang di Kelihatan ya? Microsoft Word, Bu. Iya, Oh, sudah, Microsoft Word. Ya, Oh, ada iya. database mahasiswa, nih ya, perhatikan. Ada tabel mahasiswa, ada tabel hasil belajar, sama tabel kuliah. Gitu kan ya? Nah, perhatikan. Ini hierarki nanti kalian akan buat dan sudah dipraktekkan di Postgre ya, database-nya ya. Sekarang kita akan buat SQL-nya. Oke. Dek, kalian perhatikan. Kalau misalnya kemarin latihannya tampilkan mahasiswa yang diawali huruf L. Gimana caranya? Coba. Select bintang, terus from. From Boleh kalian di-unmute, tapi jangan ada noise kalau bisa ya. Oke, Iya, Bu. yang tidak ada noise boleh di-unmute ya. Iya, Gimana? Select from. Tabel Tabel mahasiswa, Bu. From. Select bintang, kemudian from tabel mahasiswa. tabel mahasiswa, where Name nama, like, nama, like, where ya nama, terus like, like, kutip 1, kutip 1, L, tanda ya, L dulu L, atau tanda persen dulu gitu, Bu, lupa. L persen. Ya, jadi kalau diawali gitu ya. Kalau persen itu artinya mengandung. Misalkan contoh ya, kalau persen itu yang mengandung. Misalnya atau yang memuat ya. Contohnya gini. Oke. Kelihatan ya? Sekarang saya buka PPT. Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke. Contohnya gini deh. Nah, sebentar. Nah, ini biasa ya, select, ini kan nama dan seterusnya. Oke. Nah, contohnya gini tadi yang distinct. Ya. Dek, misalnya ya, coba kalian perhatikan.
Saya punya tabel properti di sini ya. Properti isinya ada property number, property address, persis sama kemarin yang latihan normalisasi yang klien yang sewa rumah. Nah, perhatikan. Kalau saya bilang select property number saja from view gitu ya, outputnya kayak gini. Nah, ya, PA 14, PG 4, PG 4, PA 14, PG 6, PG 36. Nah, ini kan duplikat nih. Gitu kan ya? Ini ada 2, terus yang ini ada 2. Nah, kalau kalian tambahkan select distinct gitu ya. Distinct sebelum property number seperti ini, maka dia hasilnya ada 3 baris. Paham sampai sini select distinct? Jadi yang duplikat dia akan hilang, dia hanya mengambil 1. Itu fungsinya. Ya, oke. Tadi ini saya lanjutkan dari yang PowerPoint tadi ya. Nah, Dek, di dalam select pasangannya pasti nama atribut, nama kolom. Nah, gimana kalau misalnya sama-sama nanti ini ada staff number. Kalian buat di sini boleh nama tabel. Misalnya nama tabelnya staff. Berarti select staff dot gitu ya. Staff number. Itu untuk menghindari kitanya beberapa nama yang sama. Nah, di klausa select kita juga bisa langsung membuatkan dia operasi aritmetika. Misalnya, salary-nya dalam bentuk tahun. Saya ingin tahu per bulan dapat berapa sih? Langsung boleh. Salary dibagi 12. Jadi boleh. Misalkan nanti kalian buat UTS gitu ya, ditambah UAS, dibagi 2. Gitu ya, buat average. Misalkan. Itu boleh. Ya. Berikutnya. S kemarin fungsinya buat apa? Ada yang masih ingat? Buat apa? Mengganti? Nama tabel. Iya, mengganti nama tabel ya. Oke, masih ingat ya berarti ya. Nah, misalkan ini daftar gaji staf di atas 10.000. Berarti where-nya gimana, Dek? Where gaji di atas berarti lebih dari 10.000. Jadi kalau kalian masih bingung dengan SQL, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris dulu. Misalkan yang gajinya. Kalau ada kata-kata yang, itu berarti masuknya klausa where. Gitu ya. Oke, kalau karena saya sudah biasa, walaupun tanpa melihat struktur tabelnya, bisa langsung sebenarnya. Nanti ketika ada warning atau notif error, tinggal dibaca, paling salah tulis, biasanya gitu ya. Atau kurang kutip, dan seterusnya. Ya. Oke, ini contohnya tadi ya, select apa yang mau ditampilkan. Jadi select ini adalah menampilkan apa yang di sini. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka sesuai staff number tampil, first name tampil, last name tampil, position tampil, salary tampil. Paham ya? Kalau select bintang berarti menampilkan semua field, semua kolom yang ada di tabel tersebut. Oke. Berikutnya, nah ini yang tadi saya tanyakan ya, pakai apa tadi? Like. Nah tadi ya, like. Nah ini ya, misalnya pencocokan pola ya, yang alamatnya ada unsur Glasgow-nya. Maka kalian tulis di sini, where gitu ya, address, like gitu ya, persen Glasgow. Nah, ini kemarin sudah kan ya, ya? Saya review aja nih, karena beberapa ada yang belum paham ternyata. Berikutnya, hal dasar lain. Nah, contoh. Menampilkan yang kotaknya London atau Glasgow. Kalian kasih di sini operasi OR. Operatornya OR. Ya. Atau mungkin misalkan gini, yang agamanya Islam dan kota asalnya Surabaya. Berarti gimana, Dek, where-nya? Misalkan select bintang, terus from TBL mahasiswa. Coba diikuti perintah saya. Yang kota asalnya Surabaya dan agamanya Islam, berarti where Agama. City oke, Surabaya. agama dulu boleh, kota asal dulu Agama. boleh. Agama sama dengan Islam. Terus N. Iya, pakai N ya. N kota Kota asal asal sama sama dengan dengan Surabaya. Surabaya. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau gini gimana? Daftar semua staf yang gajinya antara 20.000 dan atau sampai 30.000. Berarti kalau semua staf
berarti gimana? Select select bintang. Oke. from staff. From staff. Nah, Staff. kalau udah paham enak ya. Maksudnya nggak perlu lihat tabelnya, yang penting itu ya sesuai ya. Where nya apa? Salary, gaji. Boleh gaji. Nah, dilihat dari judul kolomnya ya. Sama kalian. Where gaji, terus between. 2000. Oh, Ya, between antara ya. 20.000 and 30.000. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada nilai yang 20.000 tampil nggak, Dek? Batas dianya. Tampil nggak? Tidak, Bu. Tampil Tampil. ya. Nih 30.000. Kalau nanti ada data yang 20.000, ya tampil 20.000-nya juga, gitu ya. Oke, ya. Jadi endpoint kalau between tetap dihitung. Oke. Nah, sebenarnya between itu sama dengan seperti ini, Dek. Where, nah gini ya. Salary lebih dari sama dengan 20.000 dan salary kurang dari sama dengan 30.000. Jadi sama dengannya ini ikut serta. Ya, untuk yang between. Oke, berikutnya ini ya fungsi in sama not in sudah belum kemarin? Ini tuh yang memuat. Misalnya gini, tampilkan mahasiswa yang kota asalnya Bogor, Solo, Surabaya. Nah, maka kalian boleh menuliskan seperti ini, Dek. Select, gimana? Bintang, from, TBL mahasiswa, where, gimana? Where, apa? Kota asal, gitu ya. Ya, kita bisa pakai in. Nah, ini tuh pasti diikuti dengan kurung ya. Apa yang termasuk keanggotaannya, gitu ya. Misalkan tadi Bogor, oke, tulis di sini. Berarti Bogor, Surabaya. Nanti tulisannya harus persis ya dengan yang di datanya. Kemudian Solo. Berarti nanti tampil semuanya Bogor, Surabaya, Solo. Ini fungsi sama dengan OR. Kota asal sama dengan Bogor OR. Kota asal sama dengan Surabaya OR gitu ya. Ini in. Kebalikannya apa? Ada namanya not in. Jadi boleh langsung kota asal not in berarti selain fungsinya. Ya, selain. Oke, ini contohnya ya. Position in, manager, supervisor. Nanti ada latihannya ya, supaya kalian mengerjakan untuk hari ini. Not in untuk negasinya. Oke, tadi sudah ya. Nah, kemarin soalnya ada yang apa kemarin ya? Masih ingat ya? Huruf pertamanya L, kalau nggak salah gitu ya. Huruf keduanya bebas, ini bebas. Terus huruf ketiganya bebas, huruf keempatnya A. Nah, misalkan tampilkan nama mahasiswa yang diawali L, gitu ya. Karakter pertamanya, karakter 2, 3-nya bebas, karakter keempatnya A. Maka untuk karakter tunggal ini kita bisa gunakan underscore. Sudah kan ya kemarin ya? Halo? Bisa dijawab pertanyaan saya? Sudah ya? Iya, Bu. Nah, berikutnya, kondisi yang belum diisi. Kita bisa dengan nul. Apa itu nul? Belum diisi atau kosong. Ya, misalkan gini. Tampilkan properti yang isian komennya masih kosong. Berarti ditulis, ya. Oh, misalkan di sini select client number, view date, from nama tabelnya, gitu ya. Property number-nya PG4 and komennya is null. Kalau enggak kosong berarti is apa? Not null. Gitu ya. Oke. Oke, itu untuk
materi reviewnya. Nah, untuk hari ini latihannya adalah nambah sedikit, ya. Nambah dari materi kemarin, yaitu kita gunakan 2 tabel, ya. Coba perhatikan dulu semuanya ke depan. Yuk, ke layar ya. Ini kebayang ya, ada tabel mahasiswa, ada tabel hasil belajar, ada tabel kuliah, gitu ya. Sudah saya buatkan untuk mempermudah kalian, ya. Ada mahasiswa, isinya NIM, nama, alamat, kota asal anak, ke agama, ada kuliah, ada hasil belajar. Nah, sekarang saya coba untuk buat 2 tabel. Nah, coba perhatikan semuanya. Ini sudah kan ya? Nah, yuk diperhatikan. Misalnya, tampilkan gitu ya, NIM, nama, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS. D, ini nama kolom saya. Kalau nama kalian hanya UTS saja, maka cukup gunakan UTS. Sesuaikan dengan nama kolom kalian masing-masing. Ya, mungkin ada perbedaan. Misalnya, Bu, saya di sini namanya bukan tabel mahasiswa, tapi mahasiswa. Ya sudah, sesuaikan nama tabelnya. Gitu ya. Oke. Semoga sama ya dengan yang saya kasih kemarin ya, supaya lebih enak ngoreksinya kalau ada kesalahan ya. Dek gini, tampilkan NIM, nama, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS. Nah, NIM ini ada di 2, Bu. Ada di mahasiswa sama di hasil belajar. Kalau nama itu hanya ada di mahasiswa. Kalau kode kuliah ada di hasil belajar sama TBL kuliah, gitu kan ya? Nah, nilai UTS, nilai UAS adanya di hasil belajar. Nah, ya. Berarti boleh nggak saya gunakan hanya 2 tabel? Boleh. Jadi yang NIM sini saya pakai yang hasil belajar, boleh. Gitu ya, atau mahasiswa karena di sini sudah ada mahasiswa, it's okay, nggak masalah. Ya, ini boleh di mana aja. Tapi yang kode kuliah, perhatikan, kode kuliah itu kan dia ada di 2, hasil belajar sama kuliah. Maka yang sini nggak ikut nggak masalah. Gitu. Jadi boleh diambil salah satu. Sehingga kita hanya gunakan 2 tabel. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan semuanya. Select. Nah, berarti gimana deh selectnya? NIM, gitu ya. Nama, kode kuliah, kemudian nilai UTS, sama nilai UAS. Gitu ya. Oke. Kemudian, from. Nah, kalau kemarin kan hanya 1 tabel. Kelas ini belum ya yang 2 tabel ya? Halo? Ada yang Halo, bisa Bu. bantu? Ada yang bisa bantu saya? Yang 2 tabel sudah belum? 2 tabel pertemuan 7, Bu. Bukan, Pertemuan 6. maksudnya SQL-nya melibatkan 2 tabel. Oh, Yang pakai inner join. belum, Bu. Belum Kalau ya. saya. Oke, yuk diperhatikan. Baru 1 kan ya kemarin ya. Oke. Iya, Bu. Ya, berarti ada keterlibatan 2. Gitu ya, perhatikan. Kalau melibatkan 2, lihat cara pertama. Ini saya tulis cara pertama ya. Berarti from ya. Nama tabelnya mahasiswa, hasil belajar. Ini. Kalian lihat. Di sini ya. Kelihatan sekarang word-nya ya. Antara mahasiswa dengan hasil belajar ini yang berhubungan itu kolom apa, Dek? Kalau di sini NRP, ya. Kalau kalian NIM. Berarti, diperhatikan, di sini harus ditulis where, gitu ya, TBL mahasiswa dot NIM, gitu ya, sama dengan, artinya dihubungkan. Ini harus wajib. Kalau enggak nanti hasilnya akan akan duplikasi, ya. Hasil belajar dot NIM. Ini ya. Oke. Nah, pasti ini ada error. Kenapa error? Karena NIM di sini gitu ya, itu dimiliki oleh kedua belah pihak. NIM ada di mahasiswa, NIM juga ada di hasil belajar. Bu, boleh nggak di sini diganti NRP? Misalkan ya, ada pertanyaan.
Ya, misalkan ini ganti NRP boleh nggak Bu? Boleh. Kalau namanya beda kayak gini, kita nggak usah pakai nama tabel. Tapi kalau namanya sama, perhatikan semuanya, ini harus pakai nama tabel. Ya, kalau dia melibatkan lebih dari satu tabel, karena nanti bingung dia, NIM ini diambil dari yang mana ya, gitu ya. Boleh, perhatikan seperti ini. Ditambahkan TBL mahasiswa dot NIM. Gitu ya. Berarti ini dia mengambil. Nah, oke. Itu cara pertama. Cara kedua, kalian boleh ganti dengan alias. Ya, kemarin. Yuk, diperhatikan. Di sini pakai alias, misalnya S aliasnya ganti. Namanya misalnya boleh satu karakter, boleh beberapa karakter. Misalnya saya ganti dengan M. Di sini dengan SH. Kalau diganti, maka ini pun harus diganti, Dek. Berarti ini M dot gitu ya. Ini berarti apa penggantinya? H dot. Gitu ya. Berarti yang atas juga harus diganti dengan H dot. Iya, harus dengan seperti itu. Nah, kemudian ya, cara ketiga. Ini cara kedua tadi ya. Cara ketiga kita pakai inner join. Yuk, perhatikan dulu semuanya. Ini sudah agak mulai ngoding, bukan ngoding ya, ya ini ya desain SQL. Harus paham ya, karena apapun nanti DBMS-nya, SQL-nya akan sama. Cara ketiga, yuk diperhatikan. Boleh pakai yang alias ya, biar memudahkan kita. Nah, seperti ini. Nanti, ya, coba perhatikan. Where-nya ini dihapus, Dek. Where-nya dihapus. Nah, diganti di sini. Komanya, jadi hanya pakai clausal from. Nah, tabel mahasiswa SM, inner join, gitu ya. Inner join dengan hasil belajar SH on gini. On apa? M.nrp sama dengan H.nrp. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada tambahan nih soalnya, tampilkan seperti ini, gitu ya tadi, yang namanya lastri. Nah, berarti gimana? Tinggal ditambahkan, berarti di sini, tambahkan apa di sini? Operator N. Nama sama dengan lastri. Ya. Berarti kalau di sini, yang cara kedua pun sama, tinggal ditambahkan di clausal where-nya. N nama lastri. Nah, kalau di cara ketiga, karena dia where-nya belum ada, tambahkan where nama sama dengan lastri. Gitu. Ya. Oke. Oke, nanti latihannya saya share di grup ya. Berikutnya, berarti grup by udah kan ya dia? Grup by ya. Ya. Nah, berikutnya. Sudah kelihatan ya SQL saya selanjutnya? Pengurutan. Kemarin juga sudah ya. Pakai apa deh ngurutin? Order by. Ya. Sudah belum? Halo. Halo Bu, terdengar. Ya, pakai apa ngurutin? Sudah. Order by. Iya Bu. Ya, sudah ya. Oke, yuk diperhatikan. Contohnya order by. Nah, di sini kalau misalnya defaultnya dia ascending. Kalau mau descending dikasih order by, nama fieldnya apa? Des. Artinya descending. Gitu ya. Dek, bisa juga mengurutkannya ada 2 kategori atau lebih. Ya, contohnya seperti ini. Nih. Nah, kelihatan ya? Ini order by-nya type saja. Ini ada 2. Order by type, berarti secara ascending, ran descending. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, berikutnya ada namanya fungsi agregasi. Ya, fungsi agregasi itu syaratnya apa? Harus ada di klausa select. Harus. Bu, gimana kalau nanti soalnya agak kompleks? Boleh select dalam select.
Mungkin pekan depan saya jelaskan ya, supaya kalian nggak bingung, karena SQL lumayan agak banyak materinya ya. Maksudnya gimana? Select, dalamnya ada select lagi gitu ya. Oke, nanti kita yang simpel-simpel dulu. Nah, deagregasi ini syaratnya harus ada di klausa select ya. Contohnya kemarin kalian sudah menggunakan count. Berapa banyaknya data? Gitu kan ya? Count. Kemarin masih ingat? Select gimana? Misalnya banyaknya data mahasiswa, berarti gimana? Select, count, bintang. Gitu kan ya kemarin ya? Masih ingat? From, Iya, Bu. ya, from TBL mahasiswa. Gitu kan? Nah, ini sama sum jumlah ya, average rata-rata, minimum nilai minimum ya, maksimum terbesar. Nah, ini yang simple ya. Select, count, from tabel mahasiswa. Misalkan gini, tampilkan mahasiswa, jumlah mahasiswa yang agamanya Islam. Yang ditambahkan di sini. Where, gitu ya. Agama sama dengan Islam. Ya. Oke. Nah, tadi disting udah ya. Dek, saya nanya, ini kenapa salah? Coba. Kemarin sudah belajar grup by ya, sedikit ya. Ada ya? Bu, Ya? Bu Meda, Ya. mohon maaf Bu, saya mau izin live dulu Bu kelas. Oh iya, kenapa? Oh yang itu. Iya Bu, sudah mulai untuk kelas SC-nya. Oh iya, boleh, boleh. Sip. Boleh, boleh. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Yuk, berikutnya. Ini siapa yang mau menggantikan biar tahu saya kedengaran nggak gitu ya? Glenaldin ya? Glenaldin. Siap, Bu. Oke, sip. Yuk, yang lainnya boleh di-unmute dong. Saya mau nanya, ini kenapa salah ya? Tabelnya ada 2 bukan, Bu? Tabelnya. Bukan, Fieldnya. bukan, bukan. Ada yang tahu kenapa? Coba perhatikan. Kalau ini kunci ya. Kalau di sini ada nama field, di sini ada fungsi agregasi, pasti harus ada apa? Nantinya? Grup by. Iya, good. Pasti harus ada group by, pengelompokan. Berarti ini pengelompokan berdasarkan staff number. Gitu ya. Oke. Ini yang simple ya. Select, count, S-count. Ini S itu seperti pengganti judul kolom. Berarti namanya nanti count di sini ya. From property foreign, where rent-nya di atas 350. Oke, ini masih simple ya. Nah, kemarin sudah buat yang kalender deh atau tanggal. Misalnya, yang tanggalnya bulan Maret aja atau yang tahunnya 2000 aja gitu ya. Nah, kalian bisa di sini gitu ya. Pakai cara seperti ini, pakai between atau bisa pakai yang fungsi-fungsi di day-nya, day date month-nya langsung ya. Oke, ini standar ya. Dek, boleh juga kalian gunakan seperti ini, select, misalkan menghitung jumlah data sama total gaji. Boleh digabung, select, count, ini nama kolomnya, kalau bintang berarti semuanya dihitung. Kalau misalkan hanya menghitung yang berdasarkan field nama aja atau staff number-nya aja, berarti kasih seperti ini. Count staff number as count, ini pengganti kolomnya. Sum, nah sum salary as sum from tabel staff where posisinya manager. Berarti hitung gitu kan ya. Berapa sih jumlah yang manajer dan total gaji manajernya gitu ya untuk posisi yang manajer gitu ya. Oke, atau bisa langsung tiganya, minimum, maksimum, average from staff. Nanti dia hasilnya seperti ini. Gaji minimumnya, maksimal sama rata-ratanya. Oke. Terakhir untuk fungsi operator matematika ini ada absolute ya, menghasilkan nilai absolut. Sign in tanda
minus 1 negatif, 0, 0 positif. Modulo, ya, sisa hasil bagi. Floor gini deh, misalkan. Menghasilkan nilai integer terbesar yang kurang dari sama dengan X. Contoh gini, saya punya angka 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya tulis floor 8, hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 8. Nilai integer terbesar yang kurang dari sama dengan X-nya. Gitu ya. Sailing kebalikannya. Menghasilkan nilai integer terkecil yang lebih dari sama dengan X. Ya. Power itu pangkat. Ya. Kemudian round itu membulatkan. Round XD membulatkan sampai D itu desimal di belakang komanya. Ya, SKRT untuk akar. Oke. Nah, kemarin sudah having ya. Saya sudah punya modul, kita kerjakan latihannya. Hari ini per tahap akan saya bahas. Oleh karena itu syaratnya kalian harus membuat ini dulu. Karena kalau nggak pakai ini susah. Coba perhatikan. Yang database mahasiswa sudah dicoba? Halo? Grenaldine, udah dicoba belum? Sudah Bu, lagi itu. Sudah ya, Pertemuan 7. mahasiswa. Terus barang, ini sudah? Barang juga di pertemuan 7 Bu. Oke, berarti masih punya kan ya database-nya ya? Iya Bu, ada. Oke. Nah, nanti latihannya karena ini kita online, kalau biasanya kan kalau kita offline saya ngider gitu ya satu persatu gitu ya. Nanti akan saya kasih kunci jawabannya setelah kita diskusi. Jadi nggak mau langsung kuncinya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar, saya tampilkan soalnya ya. Hari ini kita explore lebih dalam SQL-nya dan harus kalian pahami. Yang kalau nggak paham tanyakan. Boleh ke saya, boleh ke Asdos. Kita ada tuh sampai jam 2 siang nanti ya. Contohnya seperti ini. Kemarin modul udah saya kirim belum ke kalian ya? Ya. Oke, ini ya. Kunci akan saya berikan ketika nanti kalian sudah mengerjakan. Kalau kesulitan baru kita bahas ya. Nanti jadi tolong interaktif. Saya akan pilih satu orang untuk mengerjakan tiap SQL-nya ya. Karena kasihan kalian kalau Zoom-an sampai 4 jam kuotanya 4 giga berarti ya, habis ya. Oke. Saya share ya. Sudah kelihatan di sini? Apa yang saya buka, Glenaldine? Word Bu. Word. Iya, Word ya. Dan ini contohnya ya. Kemarin latihannya, nah misalnya gini. Nah ya, urutan sudah ya, kon sudah. Misalkan gini, tampilkan nilai UAS terbesar yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah Aplikom. Misalkan kayak gitu. Nah, latihan soalnya berikutnya, tampilkan daftar pemasok, kode pemasok, nama yang memasok barang di sekedar terigu, dan seterusnya. Itu latihan buat hari ini, saya akan post di grup, kita kerjakan soalnya 1 per 1. Dari materi tersebut ada pertanyaan, silakan. Halo? Berarti hari ini kita sudah 1 tabel, 2 tabel, order by, group by, gitu ya. Nah, latihannya seputar itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Yang 2 tabel, ada yang bertanyakan, kalau 3 tabel gimana? Coba satu lagi, kalau 3 tabel gimana? Tambah lagi inner join-nya di belakang. Iya, ini kelihatan nggak apa yang sedang saya buka? Masih Microsoft Word Bu. Oh, notepad saya bukanya ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah Bu. Nah, Dek, misalkan gini. Satu lagi saya nambahkan soalnya di sini nih ya. NIM nama, kode kuliah, nama kuliah. Nah, kalau ada nama kuliah mau nggak mau pasti melibatkan 3 tabel gitu ya. Misalkan di sini namanya nama kuliah. Kuliah. Ini kan di tabel kuliah. Maka gitu ya. Kalau kita lihat
di sini, perhatikan. Di database-nya, lihat. Tabel mahasiswa yang berhubungan dengan hasil belajar NRP. Kalau kita tadi NIM. Tabel kuliah yang berhubungan dengan tabel hasil belajar, kode kuliah. Ingat, kalau nama fieldnya sama harus dikasih nama tabel. Gitu ya. Oke, sehingga... Nah, ini gimana berarti? Ini ada tambahan nama kuliah. Berarti di sini kode kuliah, di select-nya perhatikan saya nambahkan nama kuliah, gitu ya, koma. Di sini berarti from-nya, nah gimana, Dek? Ini gini ya. From-nya berarti melibatkan berapa tabel? 3. Berarti sini tabel, perhatikan, kuliah. Berarti, nah N-nya nambah dong, ya enggak? N, nah karena dia harus dua-dua. Nggak bisa langsung 3 sekaligus, harus dua-dua berpasangannya. Berarti mahasiswa berhubungan dengan hasil belajar, N, gitu kan ya? Apa? Tabel hasil belajar, dot kode kuliah, ya sama dengan tabel kuliah, dot kode kode kuliah. Nah, kalau di sini ada kode kuliah, karena tadi ada di 2 tabel, maka wajib dikasih nama tabel. Gitu kan ya? Tabel kuliah, dot. Gitu. Ya. Oke. Cara kedua gimana, Bu? Pakai alias. Sama. Ya, tabel kuliah, SK. Misalkan gitu ya. Berarti di sini dikasih K dot. Bu, boleh nggak? Ini H dot. Boleh. Karena kode kuliah itu ada di 2 tabel. Tapi baiknya memang tabel induknya. Gitu ya. Nggak masalah. Oke, berarti di sini where name. Oke, ini tambahin lagi ya. Berarti N gimana? NK dot kode kuliah sama dengan H dot kode kuliah. Dot iya. N gitu ya. Nah, tadi ada lastri. Gitu. Bu, ini boleh dibolak-balik nggak? Boleh, nggak masalah. Mau H dot kuliah dulu boleh, mau H dot kuliah boleh ya. Oke, kemudian cara ketiga sama aja ya, inner join. Nah, ini agak beda. Kalau cara ketiga harus dikasih kurung dulu. Jadi ini kurung dulu. Ini mahasiswa di inner join-kan dengan hasil belajar gitu ya. Sorry, inner join. Oke, benar. Ini. Terus setelah itu diapakan? Inner join gitu ya. Dengan apa? Dengan tabel kuliah. SK on gitu ya. K dot kode kuliah sama dengan H dot kode kuliah. Nah, D ini perhatikan cara yang saya ini ya. Cara yang saya ketiga ini kalau saya menggabungkannya mahasiswa hasil belajar. Jadi kalau di dalam sini ya. Nah, itu bentar. Enaknya pakai ini aja deh, PowerPoint ya. Nah, biar enak nulisnya. Nah, Pak, kelihatan ya semuanya ya? Tadi kan gini ceritanya. Yuk, diperhatikan. Tadi ceritanya ada, ini ada tabel mahasiswa, tengahnya tabel hasil belajar, berikutnya tabel kuliah. Nah, dua-duanya boleh gini, Dek. Mahasiswa dengan hasil belajar, digabungkan dengan kuliah. Atau gitu ya, boleh seperti ini. Tabel mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar dan kuliah. Jadi dua-dua gitu ya. Nah, yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh gini, tabel mahasiswa langsung dengan kuliah. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada nggak hubungan langsung mahasiswa dengan kuliah? Nggak ada. Dia pasti melalui hasil belajar. Gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Sehingga kalau saya pakai cara keempat,
ya. Oke, cara keempat sekarang. Kelihatan apa yang sedang saya buka? Notepad, Bu. Notepad ya, oke. Baca cara keempat gimana, Dek? Ini sama select-nya. Sorry, tadi belum ditambahkan K dot ya. Oke. Ini saya copy. Berarti from-nya gimana? Nah, saya hapus ya. Kalau pakai cara ketiga, berarti tabel mahasiswa SM. Nah, gini ya. Dikurangin dulu aja. Bingung kalau kalian bingung. Berarti hasil belajar. Perhatikan. SH gitu ya. Inner join. Nah, yang cara ketiga tadi. Yang mana tadi ya? Nah, cara yang ini ya. Mahasiswa ditambah berarti di inner join dengan hasil belajar dan kuliah. Berarti di sini lihat. Nah, ya. Tabel mahasiswa SM gitu ya. Inner join ini ya. Inner join dengan apa? Dengan hasil belajar di inner join-kan dengan tabel kuliah. On, gitu kan ini? On H dot apa ada yang berhubungan? Kode Kode kuliah. kuliah. Sama dengan K tadi apa? Belum di Oh, belum Bu. dikasih S. S K berarti di sini H dot kode kuliah sama dengan H dot kode kuliah. Nah, di luarnya, di luar kurung berarti tinggal ngapain, Dek? Tinggal sorry. Di luar kurung tinggal on. Sorry, inner join. Ya. On apa? On m.nrp sama dengan h.nrp. Seperti itu. Itu kalau 3 tabel. Ya. Oke, cukup ya materi dari kami. Nanti harus latihan dan kita akan bahas sekarang via grup WA. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Bu, sulit Bu memahaminya, kita latihan bareng-bareng. Ya. Karena saya yakin kalau nggak latihan akan susah. Dan kalau kita offline pun kampus masih belum mengizinkan ya, karena ternyata pandeminya meluas dan di Bogor statusnya cukup mengkhawatirkan. Kebetulan tetangga agak jauh dari depan saya ya, rumah saya itu ada yang kena dan semua rumah sakit ternyata penuh deh gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tetap bersabar ya untuk kondisi seperti ini dan kita belajarnya supaya nggak rebahan, latihan. Kemarin ada yang komplain ke saya, Bu, orang tua saya teh nggak paham kalau saya lagi praktikum, dikirain lagi main game gitu ya. Nggak apa-apa, kasih nomor kami untuk menjelaskan kepada masing-masing orang tua. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Cukup? Sudah ada, Bu. Cukup ya, kita Sepertinya cukup, latihan. Bu. Ya, kita latihan di grup ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tiduran ya, langsung kita